صل على محمد. على محمد وعلى اللهم محمد صل على محمد وآل محمد محمد وعلى محمد عجل وعلى فرج. آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah SWT masih memberikan kepada kita perkenan izin untuk bersua berkumpul di majelis tadarus dan tadabbur Al-Quran ini. Pertemuan kita pada malam hari ini adalah untuk ayat 96 sampai 100. Jadi 96 sampai 100, surat yang ke-18, surat Al-Kahfi. Bersama kita sudah ada Ustazana Ustaz Safi Saleh dari Singapura. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk membacakan kepada kita, memandu kita membaca ayat-ayat tersebut. Surat yang ke-18, surat Al-Kahfi ayat 96 sampai 100. Kepada jemaah sekalian dipersilakan untuk membuka kitab sucinya atau mengikuti yang ada di layar, dan kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh, kita persilakan dengan segala hormat. Fadal Ustadz. Insyaallah. Syukran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. حتى إذا جعله قال آتوني فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي. قال هذا رحمة من ربي. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. فإذا جاء
ربي جعله دكا وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد فرجهم الشريف. Mewakili jemaah semuanya mengucapkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustadz kita, Ustadz Safai Saleh. Semoga Allah SWT menjadikan apa yang beliau bacakan tadi kepada kita sebagai amal jariah bagi beliau yang akan mengalir menjadi sungai-sungai di bawah surga nantinya. Begitu juga jemaah sekalian yang ikut membaca Al-Quran, semoga ayat-ayat tadi bisa menjelma menjadi cahaya, menjadi tajasumul amal pada saat di alam barzah nantinya. Amin, amin. Kita teruskan surat yang ke-18, surat Al-Kahfi. Al-Kahfi artinya gua, surat ini turunnya di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 110 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-100. Jadi tinggal 10 ayat lagi. Kalau 10 ayat berarti selesai insyaallah pada hari Rabu depan, karena di Senin 111 sampai 115, 105 maksudnya, 101 sampai 105, kemudian hari Rabunya 106 sampai 110, dan berarti hari Jumat depannya, yang juga mungkin merupakan Jumat terakhir bulan Sya'ban, kita akan mulai surat baru, yaitu surat Maryam. Jadi insyaallah kita akan mengakhiri bulan Sya'ban dengan surat Maryam dan akan memasuki bulan suci Ramadan dengan surat Maryam. Seperti biasa kita ulangi dulu dari ayat yang terakhir kita bahas kemarin, yaitu ayat yang ke-95. Di ayat ini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Maka berkatalah Zulkarnain kepada orang-orang yang minta dibuatkan dinding yang membatasi mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj,
Kata Zulkarnain, "Mamakkani fihi rabbi khairun." Apa yang Allah anugerahkan kepadaku dalam bentuk kebaikan, dalam bentuk apapun itu adalah kebaikan, maka oleh sebab itulah nuni, maka bantulah aku. Jadi ingat, Zulkarnain meminta masyarakat yang minta tolong untuk membantunya. Jadi mereka minta tolong untuk dipisahkan dengan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Syaratnya adalah mereka juga harus menolong Zulkarnain. Jadi ini yang harus kita pahami. Kalau kita ingin meminta Allah menolong kita, ya Allah juga minta kita untuk menolong dia terlebih dahulu. Dengan kata-kata intan surah yang sukum. Kalau kalian menolong Allah, baru Allah menolong kalian. Hal yang sama terjadi pada nabi-nabi. Jadi nabi-nabi datang untuk menolong kita, tetapi kita harus menolongnya terlebih dahulu. Kita menolong para nabi, para rasul, para imam, terutama Imam Mahdi, baru dia bisa menolong kita. Jadi kita menolong dia untuk mempersiapkan kedatangannya. Baru kemudian dia datang. Ya. Contoh yang paling konkret, yang sering kita jadikan contoh, Sayyidina Hussein, Imam Hussein. Karena orang-orang Kufah tidak mempersiapkan kedatangannya, ya Imam Hussein tidak bisa masuk ke Kufah. Ya, bahkan dibunuh di luar Kufah sana di Karbala, sekitar hampir 100 kilo dari Kufah. Jadi itu terjadi. Kenapa? Karena orang Kufah tidak siap mengorbankan tenaga, waktu, dan pikirannya untuk menyambut, mempersiapkan kedatangan Imam Hussein. Menyambut, mempersiapkan kedatangannya atau menolong kedatangannya itu juga sekaligus mempertaruhkan nyawa kita. Kenapa? Karena harus di sana ada yang tidak suka, ada intimidasi, ada persekusi, dan sebagainya. Jadi oleh sebab itulah inisiatif pertama harus muncul dari kita. Maka Zulkarnain mengatakan fa'inuni, maka bantulah saya. Kata-kata ayuni kita sudah biasa ucapkan. Kalau kita katakan berkat pertolongan Allah, bi'aunillahi. Jadi atas pertolongan Allah, biquwatin dengan kekuatan, aja'al bainakum wa bainahum radma. Maka saya baru bisa membangunkan dinding pembatas antara kalian dengan mereka, dengan Ya'juj dan Ma'juj dan bala tentaranya. Sekarang 96. Sekarang kita bicara tentang besi. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, nanti Zulkarnain minta besi, potongan-potongan besi. Dan di dalam Al-Quran kata besi ini beberapa kali muncul. Besi ini atau al-hadid ini bisa kita artikan sebagai logam secara keseluruhan. Ya, nanti ada logam-logam beda-beda lagi, ada emas, namanya ada juga, ada perak, ada perunggu. Kenapa? Karena hadid ini sebetulnya lebih menyerupai kemampuan teknologi. Jadi ingat, kemampuan teknologi. Jadi sains dan teknologi itu bukanlah sesuatu yang sifatnya di luar agama. Jadi sains dan teknologi harus menyatu tak terpisahkan dengan seluruh syariat agama. Karena ini disebutkan di dalam Al-Quran, bahkan ada satu surat dalam Al-Quran, judulnya atau namanya surat besi, Al-Hadid namanya, surat 57. Dan hebatnya, dalam surat Al-Hadid 57 itulah justru Allah berbicara tentang cara kita mengenal dirinya. Jadi judulnya besi, tetapi awal surat itu berbicara tentang bagaimana mengenal Allah. Di surat Al-Hadid itu kan dikatakan wal al-walu wal akhiru wal zahiru wal batin, itu luas sekali maknanya nih. Dialah Allah yang awal dan yang akhir. Dialah yang zahir dan yang batin. Jadi kan artinya bahwa tidak ada apapun selain daripada Allah. Kita melihat waktu awal dan akhir Allah. Karena tidak ada waktu, kalau tidak ada Allah, Allah sendiri bukan waktu dan tidak terikat waktu. Tapi tidak ada waktu kalau tidak ada Allah. Karena waktu itu adalah cara kita menghitung gerak. Dan gerak itu adalah ciptaannya. Tidak ada gerak kalau tidak ada yang menggerakkannya, seperti hukum fisika. Jadi dengan demikian, kalau ada gerak, pasti harus ada yang menggerakkannya.
Maka Allah itu disebut sebagai penggerak pertama juga. Terkadang dalam bahasa Inggris disebut sebagai dia adalah penggerak tak tergerakkan, unmovable mover, penggerak yang tak tergerakkan. Jadi unmovable mover, penggerak yang tak bisa digerakkan lagi karena dia paling tinggi. Nah, kalau dia bergerak juga, maka tentu ada penggeraknya. Maka dia tidak bergerak, cuma dia menggerakkan. Nah, itu adalah surat Al-Hadid. Nah, kita lihat ayatnya. Ini masih kata-katanya Zulkarnain ya. Tadi kan Zulkarnain, bantulah aku. Ya, dengan kekuatan, bikuatin. Kalau kamu bantu aku dengan kekuatan, saya baru bisa membuatkan kalian dinding pembatas antara kalian dengan mereka, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Atuni zubural hadidi. Berikanlah kepada saya zubaral hadidi. Zubur itu artinya lembaran-lembaran besi atau potongan-potongan besi. Zubar itu artinya sebetulnya lembaran-lembaran. Makanya kan disebut dengan kitab Zabur karena berbentuk lembaran-lembaran. Jadi Zabur itu satu kata dengan ini. Lembaran-lembaran, potongan-potongan. Ya. Jadi berikanlah kepada saya potongan-potongan besi. Ingat, Zulkarnain tidak mengatakan, bantulah saya dengan doa. Enggak begitu. Buat doa penting, iya. Tapi doa itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada sebab-sebab lahirianya. Ya, kita sudah sering kali mengatakan di sini, kita tidak bisa berdoa punya anak dan tidak akan punya anak kalau tidak punya pasangan dulu. Harus ada pasangan, jadi harus ada sebab lahirianya dulu. Hubungan antara doa dan tindakan real, nyata ini, bisa kita lihat pada olahraga. Kita lihat olahraga itu kan sering sekali bertanding, bertaruh, atau ke final antara negara yang beragama Islam, tentu berdoa, dan tidak beragama Islam. Dan kebanyakan yang menang yang tidak beragama Islam. Ya, padahal dia tidak berdoa. Kenapa? Ya karena sebab-sebab lahirianya lebih baik. Ya, latihannya lebih ketat, disiplinnya lebih baik, seperti itu. Tekniknya lebih memadai. Lihatlah dalam sepak bola. Dalam sepak bola itu yang menang kebanyakan negara-negara yang tidak peduli dengan doa, tapi peduli dengan disiplin. Jadi inilah juga yang pertama Zulkarnain minta adalah besi-besi. Ingat, besi-besi. Ingat kita sampaikan bahwa ini juga adalah cara berpikir Nabi Muhammad kita. Ketika Sa'labah meminta supaya didoakan oleh Nabi supaya kaya, Nabi tidak mendoakannya. Nabi justru memberikan kepadanya 1 ekor kambing betina. Nabi mengatakan kepada Sa'labah, peliharalah kambing betina ini dengan baik, karena nanti kambing betina ini akan mengandung hamil punya anak, akhirnya kambingmu bertambah. Kau pelihara terus, anaknya nanti membesar, mengandung lagi, ada tambah banyak. Ini kan artinya sebab-sebabnya. Kata orang, ya berikanlah kepada orang itu pancing, tidak hanya sekedar doa. Doa perlu juga, tapi yang utama adalah sebab-sebab lahirianya. Ini kita ketemu lagi di sini, Zulkarnain sebagai pemimpin ilahiyah, diabadikan dalam Al-Quran, yang diminta adalah lembaran-lembaran besi, potongan-potongan besi. Ya. Ingat jemaah sekalian bahagia, sekarang ini dalam dunia modern ini, orang mulai berbicara tentang apa? Sejak zaman dahulu kala, besi itu sudah menjadi isu yang sangat penting. Waktu sama Nabi, itu kan siapa yang memiliki pedang banyak, ya dia menang. Dan pedang itu terbuat dari besi. Apakah Nabi dan sahabat-sahabatnya tidak berjuang pakai pedang? Jawabannya berjuang pakai pedang. Ya. Dulu, sekarang diganti dengan senjata. Sejak revolusi industri di Inggris, maka kemudian menggunakan senjata api. Ya. Belakangan malah sudah menggunakan rudal misalnya, hipersonik. Nah, pertanyaannya ialah apa kata kunci dari semuanya ini, teknologi ini? Kuncinya adalah besi, yang sekarang bisa kita sebut dengan mineral, seperti mineral tanah jarang. Sehingga dalam kaidah pertahanan global dikatakan bahwa siapa yang menguasai mineral tanah jarang, maka dia akan menjadi pemenang. Karena semua teknologi canggih sekarang harus ada bahan tanah jarangnya.
Contohnya chips, kemudian pesawat siluman supaya tidak terdeteksi oleh musuh itu pakai logam tanah jarang dan banyak lagi yang lain. Jadi makanya siapa yang menguasai, dan itu yang menyebabkan Amerika tidak bisa mendikte Cina. Karena 80% stok tanah jarang ada di Cina, sudah dikuasai Cina. Dan itu juga menyebabkan kenapa Amerika Serikat mati-matian ingin menguasai Ukraina sampai mengganti presidennya, sehingga kemudian Rusia marah karena melanggar perjanjian lama. Kenapa? Karena di Ukraina itu punya stok tanah jarang yang banyak. Nah sekarang Amerika sudah bisa pastikan Ukraina susah untuk diambil. Karena mulai dikata sudah berada di bawah cengkeraman Rusia. Lalu kemana perginya? Yaitu ke Greenland. Kenapa ke Greenland? Ya Greenland itu juga menyimpan stok tanah jarang. Jadi dengan demikian ini adalah besi menjadi isu yang sangat penting sampai sekarang. Jadi atuni zubural hadidi. Berikanlah kepada saya potongan-potongan besi. Kalau kalian ingin saya bantu. Ya, boleh dikatakan ini adalah raw materialsnya, material pada bahan dasarnya. Hatta idza sawa bainas sadafa ini, nanti besi itu akan saya leburkan, lalu kemudian saya buat menjadi dinding yang akan membuat sama. Sawa itu sama bainas sadafa ini, di antara dua tebing. Jadi tebing utara misalnya dengan selatan dipertemukan dengan dinding itu, sehingga kemudian mereka, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, tidak bisa menembusnya. Nah sekarang Mas sebagai kenapa menggunakan kata dinding ini? Karena bahasa dulu ya memang dinding, tembok. Kita tahu juga di Cina ada namanya Great Wall, dinding raksasa. Di mana-mana ada namanya fortress, yaitu ada namanya benteng. Di mana-mana dulu penjajah bikin benteng. Spanyol masuk ke satu negara lain bikin benteng. Kemudian Belanda masuk bikin benteng. Inggris masuk bikin benteng. Itu apa itu benteng? Untuk mengurangi serangan dari luar. Maka dibikinlah benteng-benteng itu. Biasanya di puncak-puncak benteng itu, di bagian-bagian tertentu simpan meriam untuk menyambut musuh yang datang. Tapi sekarang ini tidak pakai benteng lagi. Karena tidak efektif lagi benteng ketika yang dihadapi adalah rudal-rudal. Baik rudal jelajah, apalagi rudal hipersonik. Lalu apa sekarang yang dipakai orang? Ingat kata Iron Dome. Iron itu apa? Besi. Iron Dome itu kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita menjadi kubah besi. Jadi ini yang diandalkan oleh Israel tempo hari. Dan kubah besi ini berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Artinya banyak rudal-rudal penangkalnya. Karena disebut dengan Iron Dome, jangan bayangkan bahwa itu adalah benar-benar ada kubahnya seperti kubah masjid. Bukan. Itu istilah saja. Dome-nya itu istilah. Kubahnya itu istilah. Artinya apa? Bahwa seluruh wilayah udara daripada suatu negara, katakanlah dalam hal ini Israel, tidak akan bisa diserang oleh rudal-rudal. Karena di berbagai tempat di negara itu dipasang juga rudal penangkal. Jadi ada rudal penyerang, ada rudal penangkal. Rudal penangkal ini adalah untuk menangkal rudal penyerang yang masuk dari luar dari negara orang. Namanya rudal penangkal. Rudal penangkal yang terkenal sekarang seperti misalnya THAAD, Patriot. Kalau di Rusia ada namanya S-300, S-400, terakhir ada S-500. Dan banyak lagi yang lain. Masing-masing negara, terutama negara maju punya. Iran punya juga. Ya, seperti itu. Jadi dengan demikian, yang namanya sekarang pertahanan namanya kubah besi Iron Dome. Ya. Dan ini disebutkan di sini. Ya. Jadi jelas-jelas Zulkarnain mengatakan, berikan kepada saya potongan-potongan besi, biar aku jadikan nanti itu sebagai Iron Dome, kira-kira gitulah. Karena dikatakan di sini adalah iza sawa bainas sadafa ini, nanti potongan-potongan besi itu nanti akan saya pasang sejajar dengan dua tebing, sehingga mereka tidak bisa menembus, kan begitu, tidak bisa menembus. Jadi artinya apa? Kan ini adalah dinding pertahanan. Ini dinding pertahanan. Ya mungkin kalau bahasa kita Inggris kan dulu namanya iron well misalnya, atau iron wall misalnya, kan begitu, dinding
besi. Nah, sekarang kan namanya Iron Dome. Jadi dulu mungkin iron dinding besi. Nah, sekarang tentu bukan dinding besi lagi karena sekarang teknologi sudah semakin maju. Nah, jadi iza sawa baina sadafa ini apabila sudah sejajar, sudah sama rata di antara dua tebing, qala Zulkarnain berkata, unfuhu tiuplah. Nah, kata-kata tiuplah itu kan artinya apa? Ini adalah proses peleburan besi, kan begitu. Unfuhu itu tiuplah, selesaikanlah. Jadi unfuh, bisa juga unfuh itu berikan kekuatan. Karena ingat juga sekalian, Tuhan juga menggunakan kata-kata nafakha yanfuhu. Pada saat manusia diciptakan, Allah menggunakan kata sawa juga. Faida sawa itu wa nafakhtu, menggunakan ini. Faida sawa itu wa nafakhtu. Apabila aku telah menyempurnakannya, aku tiupkan padanya. Jadi setelah sempurna dan sebagainya diberikan bahan bakar. Bahan bakarnya itu namanya tiupan Allah. Jadi bisa dikatakan ini unfu itu masukkan bahan bakar kepadanya. Kalau sekarang rudal itu ada bahan bakarnya. Ada bahan bakar cair, ada gas, dan ada bahan bakar padat namanya. Kebanyakan kalau pakai rudal-rudal hypersonic karena berkecepatan tinggi biasanya pakai bahan bakar padat. Bahan bakar padat. Jadi kalan suhu maka tiuplah. Hatta idza ja'alahu nara, sampai kemudian dia menyala. Tiup maksudnya biar menyala, terbakar besinya. Hatta idza ja'alahu nara, sampai dia menjadi api. Coba Bapak Ibu melihat rudal. Rudal itu terbang kapan? Kalau sudah ada semburan api dari bagian bawahnya, bagian dasarnya. Kan rudal itu kan menghadap ke atas. Begitu dari bagian ekornya di bawah menyembur api, maka kemudian meluncurlah sang rudal dengan kecepatan yang telah ditentukan. Jadi dikatakan di situ hatta idza ja'alahu naro, sampai ketika dia menjadikannya, dia maksudnya Zulkarnain yang menjadikannya sebagai api. Tiupan itu menjadikannya api, muncul api. Ya. Nah, jadi dengan demikian ini kan menunjukkan bahwa agama, Islam dan sebagainya itu syariatnya tidak bisa dipisahkan dengan teknologi. Jadi jangan kita mengatakan pelajaran teknologi itu bukan syariat, ini bagian daripada syariat, jalan menuju kepada Allah. Qala, lalu kemudian dia berkata, dia di sini Zulkarnain ya, atuni sama tadi di atas atuni ini, atuni ufrik alaihi kitro. Kemudian atuni berikanlah kepada saya, ini kita langsung ke sini ya. Jadi perintah berikanlah dari sini sama tadi di atas sini. Apa yang diminta? Objeknya ada di sini. Objeknya di sini. Ingat, leburan tembaga. Ingat, leburan tembaga. Jadi leburan tembaga, atuni berikanlah kepada saya leburan tembaga. Ofrik alai, aku akan tuangkan kepada dinding-dinding tadi itu. Jadi besi, lalu kemudian diselaputi atau diliputi, diselimuti dengan tembaga sehingga menjadi sangat kuat. Atuni ufrik alai. Jadi cobalah Bapak, Ibu, Tuan dan Puan baca ayat ini, kan murni teknologi ini. Dan ini menunjukkan bahwa Islam itu benar-benar ya, menghormati namanya teknologi. Jadi kalau umat Islam sekarang tertinggal dari sisi teknologi, ya itu tadi. Karena kita memang tidak mempedomani Al-Quran secara berketerusan. Sehingga beragama itu seakan-akan urusannya cuma sholat. Beragama itu seakan-akan urusannya cuma puasa, Ramadan. Beragama Islam itu seakan-akan urusannya cuma haji dan umroh. Seperti itu coba bayangkan sekarang kalau kita berpikir-pikir. Seakan-akan kalau kita beragama bersyariat itu ya hubungannya sholat, zikir-zikir, doa, wirid. Ya, seperti itu saja. Baca Quran bukan dalam pengertian tadabbur, tapi baca Quran dalam pengertian ritual, kayak kita wirid. Ya, itu saja. Sehingga tidak berdampak pada kehidupan umat Islam sendiri, apalagi kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga umat Islam itu tertinggal dalam berbagai sisi kehidupan. Bersyukur kita sekarang ada satu negara yang bisa memiliki kecanggihan teknologi. Hari ini Amerika, utusan Amerika dan Iran berjumpa di Muscat di Oman, membicarakan tentang
persoalan-persoalan yang tidak disepakati keduanya. Maka kemudian Amerika Serikat memberikan syarat, minimal 3 syarat. Yang pertama adalah menghentikan instalasi nuklir, pengayaan uranium, walaupun untuk kepentingan sipil, pokoknya harus berhenti. Uranium yang sudah dibuat harus diserahkan kepada negara lain, itu kata Amerika. Yang kedua, harus membatasi teknologi rudalnya. Jadi rudalnya itu terutama rudal hipersonik, kalau bisa dihentikan, kalau tidak dihentikan dibatasi misalnya hanya 200 km saja, seperti itu. Yang ketiga, Iran harus berhenti mendukung fraksi-fraksi mukawamah yang oleh mereka sebutnya dengan teroris. Nah, ini adalah diantara saran-sarannya Amerika. Yang keempat, ada 4 ya, kalau saya baca dengar kata. Yang keempat adalah Iran tidak boleh bersifat keras terhadap demonstran di Iran. Coba. Nah, semuanya kalau kita lihat ini kan mencampuri urusan negara orang lain. Nah, Iran hanya mau meneruskan ini dialog kalau yang satu saja, yaitu masalah nuklir. Kenapa? Karena memang dari dulu, sejak dari awal, Iran, dan ini fatwa daripada supreme leadernya, bahwa membuat senjata pemusnah massal itu dilarang. Itu adalah fatwa. Bagi yang mengerti tentang Islam, terutama mazhab Ahlul Bait, penting sekali namanya fatwa, dan itu fatwa, dan kebetulan supreme leadernya Iran itu sekaligus adalah mufti, pemberi fatwa. Dan dia sedang fatwakan bahwa tidak boleh atau haram hukumnya membuat senjata pemusnah massal, apalagi yang namanya senjata nuklir. Jadi tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ya. Makanya dia mau berunding ya, untuk masalah itu. Tapi kalau misalnya mengatakan Iran berhenti, itu tidak mungkin. Sudah dikatakan oleh Menteri Luar Negeri, itu tidak mungkin, karena itu hak kami. Ya. Kalau menyuruh kami menghentikan rudal, itu sama dengan melucuti kedaulatan kami. Jadi tidak mungkin. Nah, jadi itulah. Nah, hari ini kita tidak tahu apa nanti hasilnya. Nanti setelah ini kita masing-masing baca berita lagi. Nah, jadi kalau kita lihat itu cuma sekian serbagio. Terus ada yang mengatakan, kenapa Iran mau berdialog? Ya, itu kan ya Amerika tidak pernah bisa dipercaya. Nah, bagi mereka yang tidak mengerti yang namanya isi perutnya Iran, tentu ini juga menjadi pertanyaan, kenapa Iran mau menerima dialog? Apakah Iran takut diserang sama Amerika Serikat, terutama dengan kedatangan kapal induk Abraham Lincoln? Jawabannya tidak. Bagi yang tahu struktur ideologinya Iran itu adalah Islam bermazhab Syiah atau Ahlul Bait, dan tokoh pertama dan utama setelah Nabi itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau kita di Sunni kan tokoh pertama dan utama setelah Nabi kan adalah Sayyidina Abu Bakar, terus Umar, terus Utsman, baru 4 Ali. Kalau di mereka yang paling tinggi setelah Nabi adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Nah, Imam Ali mengatakan bahwa terhadap musuh kamu berikanlah kesempatan untuk menjadi sahabatmu walaupun butuh 1000 kali. Walaupun sampai 1000 kali, coba kata Imam Ali. Kenapa 1000 kali? Karena di Arab pada saat itu bilangan tertinggi 1000, belum ada juta. Makanya di Al-Quran itu cuma yang ada adalah lebih mulia daripada 1000 bulan. Khairum min alfin. Jadi Arab itu dulu angka tertingginya adalah 1000. Alfun. Makanya juta itu dari bahasa Inggris million. Nah, jadi berikanlah kesempatan kepada musuhmu untuk menjadi kawanmu walaupun sampai 1000 kali. Sebaliknya, jangan berikan kesempatan kepada kawanmu, sahabat, untuk menjadi musuhmu walaupun hanya sekali. Jadi Imam Ali mengatakan jangan berikan kesempatan kepada kawanmu, sahabat, untuk menjadi musuhmu walaupun hanya satu kali. Jadi jangan menjadikan sahabat sebagai musuh. Nah, sayang di kitab di beberapa pengikut Al-Bait di berbagai negara justru terkadang berpecah belah karena perbedaan tertentu. Ya. Padahal Imam Ali sudah mengatakan
Jangan pernah menjadikan sahabat teman menjadi musuhmu walaupun hanya satu kali. Jangan kasih kesempatan. Ya. Karena kalau sudah jadi musuh susah nantinya. Nah, jadi cuma sekali sebagai itulah makanya inilah struktur ideologi mereka. Makanya kemudian mereka menerimanya karena memang ajarannya seperti itu. Ya. Nah, jadi mereka selalu dengan cara begitu mereka selalu harus bersikap rasional dalam menghadapi ketegangan-ketegangan geopolitik yang terjadi selama 40 tahun terakhir ini. Selalu bersifat rasional. Nah, jadi kita sebutkan lagi di sini. Jadi satu ayat ini tentang apa? Tentang teknologi. Coba kita lihat di sini. Ayatnya. Ini kita buka surat Al-Hadid ini. Karena tadi kita katakan ada surat besi ini. Al-Hadid, the Iron ini. Coba lihat. Jadi ini adalah Iron. Dari sini muncul Iron Dome. Ya. Surat 57 ayat 25. Jadi Al-Hadid itu surat 57 ya. Di ayat 25 Allah berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinati. Sungguh kami mengutus rasul-rasul kami dengan membawa keterangan jelas. Jadi keterangan dulu, argumentasi dulu, pelajaran dulu, edukasi dulu. Ya, jadi Al-Quran itu adalah edukasi yang terdahulu. Kita pernah sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu kalau diterjemahkan secara bebas, amar ma'ruf itu adalah edukasi, sedangkan nahi mungkar adalah law enforcement, penegakan hukum. Nah itu dia. Jadi kalau ingin sebuah negara bagus, maka dua ini, edukasinya dan enforcement apa? Law enforcement diperbaiki. Jadi laqad arsalna rusulana bil bayyinati. Jadi kami mengutus rasul-rasul untuk membawa, kita katakan saja untuk membawa pelajaran yang baik, yang jelas, membawa kurikulum. Wa anzalna, dan kami turunkan ma'ahum bersama rasul-rasul ini. Rasul-rasul, jadi rasul bukan hanya sekedar berdoa. Kata Al-Quran, anzalna mau kami turunkan bersamanya Alkitab, kitab suci. Kitab suci kita berarti Al-Quran kalau di Islam, di Nabi Muhammad. Wal mizan, kemudian apa ya mizan? Penegakan hukum, law enforcement. Liyaquma linnasi bil qisti, supaya mereka nabi rasul-rasul ini menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia. Jadi tugas utama rasul-rasul itu adalah menegakkan keadilan. Jadi tidak boleh hanya mengurung diri di pojok-pojok masjid, di dalam tempurung-tempurung kelapa, membaca Al-Quran dan doa besar-besar, kedengaran sampai sekian puluh ratus meter karena pakai toa yang besar dari menara masjid. Tetapi dia tidak menegakkan keadilan. Tiba-tiba mendukung BOP-nya atau KBOP-nya Donald Trump. Ya, apa itu? Board of Peace-nya Donald Trump. Suruh bayar 1 miliar. Israel yang merusak, menghancurkan Gaza, membunuh dan merusak bangunannya, tiba-tiba Donald Trump meminta negara-negara lain, terutama negara muslim, termasuk Indonesia, untuk membayar yuran 1 miliar untuk memperbaiki Gaza. Ini kan pembodohan namanya. Ya. Ini pembodohan. Israel harusnya dihukum untuk memperbaiki Gaza. Kan memang begitu hukuman PBB, namanya pampasan perang. Dia harus disuruh untuk memperbaiki Gaza karena dia merusaknya. Ya. Alih-alih justru negara-negara lain, termasuk negara muslim yang seharusnya marah, justru diminta untuk membayar yuran, membangun kembali Gaza, rekonstruksi Gaza, atas nama Donald Trump. Luar biasa. Supaya Donald Trump nanti mendapatkan hadiah Nobel di tahun 2026 atau 2027. Coba. Karena Donald Trump orangnya ambisius. Nyari kamera. Jadi liyaquman nasu bil qisti, supaya menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia. Liyaquman nasu, supaya manusia itu menegakkan keadilan. Nah, untuk tegaknya keadilan ini tidak bisa keadilan tegak kalau tidak ada kekuatan. Ya, orang yang merasa kuat tidak akan mau dihukum. Apalagi negara-negara tidak mau dihukum. Coba misalnya Israel sudah dijatuhi hukum oleh ICC, International Criminal Court, bahwa dia itu dalam melakukan genosida dan Benyamin Netanyahu harus ditangkap. Sekarang ada yang menangkap Benyamin Netanyahu? Siapa yang berani menangkap Benyamin Netanyahu? Ya, Zohran Mamdani dulu mengatakan waktu kampanye, saya pro Palestina, kalau nanti Netanyahu datang ke sini saya akan tangkap.
Netanyahu sudah datang ke Amerika beberapa waktu yang lalu, nggak ditangkap. Kan itu Netanyahu mengunjungi Donald Trump 1 hari atau 2 hari sebelum kerusuhan terjadi di Iran. Itu Netanyahu ada di sana. Nah, jadi artinya apa, jemaah sekalian, tidak ada yang bisa menangkapnya. Karena logikanya itu yang namanya wali kota tidak berhak menangkap orang. Yang menangkap orang itu kan adalah polisi, dan polisinya di sana kan FBI, federal punya. F-nya itu federal, kan negara bagian. Nah, jadi liyakuman nasu bil qisti. Nah, untuk menegakkan keadilan inilah wa anzalnal hadida, kami turunkan besi. Nah, berarti untuk menegakkan keadilan ini, maka Nabi dan Rasul harus mendorong, memotivasi, mensemangati umat untuk mempermaju science and technology. Ataukah terutama biasa disingkat dengan STEM. Science, teknologi, engineering, matematik. Ya, STEM, engineering dan matematik. Seperti itu. Jadi, ini harus berdasarkan ayat ini. Jadi, wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Baru kemudian wa anzalna, sama nih. Kata-kata anzalna digunakan juga di sini. Jadi coba jemaah sekalian lihat ayat ini. Seakan-akan status kitab suci dan mizan setara dengan hadits ini. Karena sama-sama menggunakan kata anzalna sini. Wa anzalna ma'ahum al-kitaba al-mizan. Anzalna al-hadidah. Kami turunkan besi. Ya, kenapa? Fihi, karena dalam besi itu ba'syun syadid. Ada kekuatan yang besar. Bagaimana kita mengeluarkan kekuatan besar dari besi itu? Satu, teknologi, sains dan teknologi. Ya, sains itu adalah ilmu fisika matematikanya, ilmu bahan bangunannya namanya. Kemudian teknologi untuk mengubah besi seperti desain yang kita inginkan. Jadi wa anzalnal hadida fi ba'sun syadid wa manafi'u linnas, dan banyak lagi manfaat bagi manusia. Ya. Waliya'lam Allah, dan supaya Allah mengetahui man yansuruna. Perhatikan ini. Siapa yang menolongnya? Jadi kalau kita menolong Allah harus pakai sains dan teknologi ini. Supaya Allah jadi turunkan besi ini untuk Allah mengetahui siapa yang menolongnya. Ini man yansuru. Tidak dikatakan di sini, dan dia merintahkan berdoa supaya Allah tahu siapa yang menolongnya. Ya. Apakah tidak perlu kita berkali-kali berdoa? Itu penting. Tapi berdoa itu adalah cara paling aman. Nggak perlu keluar apa-apa, nggak perlu keluar rumah. Nggak perlu repot-repot, nggak perlu belajar keras-keras, nggak perlu belajar siang malam. Kan begitu, paling gampang berdoa tuh. Makanya sering kita sampaikan sini, kalau ada orang yang mendoakan saja orang malas, nah itu keterlaluan. Kenapa? Karena kan tidak perlu keluar tenaga, nggak, effortnya hampir tidak ada. Kalau belajar sains di STEM tadi, waduh besar, berat sekali. Belajar matematik, belajar fisika, engineering, itu berat. Tahun-tahun, berpuluh tahun. Jadi Allah katakan waliya'lam Allahu may yansuruhu wa rasulahu, dan rasulnya bil ghaib, walaupun dia tidak melihat Allah dan rasulnya. Ya. Supaya Allah mati siapa yang menolongnya. Dan menolong rasulnya, maksudnya ini. Menolong Allahnya, Allah dan rasulnya. Walaupun dia tidak melihatnya. Bil ghaibi. Innallaha qawiyyun aziz. Semuanya Allah Maha Kuat. Kekuatannya itu diberikan dalam bentuk satu, akal pikiran manusia. Yang kedua adalah hati dalam bentuk keberanian. Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan. Yang mengolah tadi besi menjadi alat untuk menegakkan keadilan. Nah, sekarang, umat Islam banyak. Bisakah menegakkan keadilan bagi bangsa Palestina? Jawabannya tidak bisa. Karena umat Islam bergantung. Umat Islam beli jet tempur dari Perancis, dari Amerika, ya. Beri kapal selam dari Jerman. Ya, gimana bisa? Ya. Beli rudal dari negara-negara lain. Ya, bagaimana bisa menegakkan keadilan? Nah, jadi jemaah sekalian, padahal ini untuk menegakkan keadilan ditemukanlah besi tadinya. Ya. Inna Allah subhanahu qawiyyun aziz. Jadi kekuatan Allah ini diberikan dalam bentuk satu, akal. Yang kedua tadi adalah
kemampuan pengetahuan, mempelajari tadi ilmu-ilmu semua. Kemudian yang ketiga, hati agar kita memiliki keberanian. Innallaha qawiyyun aziz. Kita lihat lagi, itu tadi surat Al-Hajj ya. Surat Saba, ini berbicara tentang Nabi Daud. Ingat, Nabi Daud itu adalah ahli doa. Tapi untuk menegakkan keadilan, tidak cukup dengan doa. Nabi Daud itu kalau dia berwirid, itu burung-burung ikut. Ya, sebegitu indahnya. Indahnya apa namanya? Indahnya suaranya. Ya, indahnya suaranya. Jadi seandainya Nabi Daud hidup sekarang, ya kita mungkin minta tolong juga kepada Nabi Daud untuk memperdengarkan kepada kita baca Al-Quran. Pasti indah sekali kalau dia baca Al-Quran. Dan itu diberikan dalam Al-Quran. Surat Saba, surat 34 ayat 10. Walakad ataina Dawuda minna fadlan. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Daud. Dari mana pemberian itu? Minna, dari kami, kata Allah. Apa fadlan, karunia? Apa karunianya yang diberikan Allah kepada Nabi Daud? Yaitu, ya jibalu, wahai gunung, awibi. Wahai gunung, waktu bertobat, artinya patulah, taatlah. Bertobatlah kalau di sini, kembalilah. Ma'ahu, bersama Nabi Daud. Artinya, berwiridlah bersama Nabi Daud. Wat-taira, begitu juga dengan burung-burung. Apalagi yang kami berikan kepada Nabi Daud. Wa alanna lahul hadida. Kemampuan untuk melunakkan besi. Kalau bahasa sekarang, meleburkan besi sehingga besinya bisa diubah dengan berbagai macam kepentingan. Besi bisa diubah jadi besi beton, bisa diubah jadi tangga, bisa diubah jadi macam-macam. Wa alanna lahul hadida. Pada saat itu apa yang dibuat oleh Nabi Daud? Yaitu membuat baju besi. Ingat. Jadi Nabi membuat apa? Baju besi, teknologi lagi. Teknologi itu semacam apa? Baju besi itu semacam apa? Semacam Iron Dome juga, cuma pribadi. Jadi dome untuk individu. Jadi baju besi itu Iron Dome juga, melindungi tubuh orang per orang. Yang kalau sekarang mirip dengan panzer, tank. Kalau ada tank. Tank itu kan di dalamnya ada orang. Nah, itu kalau ada orang di dalamnya susah untuk ditembak itu orangnya karena pansernya tebal. Ingat, ada panser yang tebalnya sampai setengah meter. Alanna lahul hadida. Ingat, panser yang terkenal di Israel, yaitu namanya Markava. Tapi berhasil dihancurkan oleh Hizbullah pada tahun 2006. Banyak Markavanya Israel yang hancur. Itu dia. Jadi, awalanna lahul hadida. Jadi, Allah memberikan kepada Nabi kemampuan untuk meleburkan besi, agar besi itu bisa dirubah jadi baju. Ya. Nanti di sini adalah baju besi. Sini ada di bawah nanti ya. Hanya nanti bisa dua jadi baju besi. Baju besi itu digunakan untuk melindungi diri. Nah, jadi saya kira ini adalah dalam Al-Quran banyak sekali. Ini kan meyakinkan kepada kita bahwa apa yang dilakukan Iran itu benar. Iran itu adalah satu-satunya negara Muslim yang strukturnya jelas, ulama paling di atas. Ulama paling di atas. Tetapi apa yang diajarkan, apa yang dihidupkan oleh mereka? Ya tidak cukup dengan mengumpulkan orang di lapangan sekali seminggu untuk membaca selawat, membaca doa. Kita cukup kumpul di lapangan sampai jutaan orang untuk berdoa. Ya nggak bisa, Israel tidak takut dengan itu. Tapi yang dilakukan ulama besarnya Iran, yaitu Sayyid Ali Khamenei, adalah mendorong munculnya atau majunya industri militer. Ingat, industri, pabrikan. Sehingga mereka bisa membuat drone-nya sendiri. Dan drone-nya mereka itu banyak. Sehingga dikatakan bahwa kualitas militernya Iran adalah terletak pada kuantitasnya. Kualitasnya terletak pada kuantitasnya. Kenapa? Karena kalau melawan face to face atau asimetris namanya, bukan asimetris, simetris dengan teknologi barat, terutama Amerika, yang tidak mampu. Kenapa di sana? Sudah luar biasa, dia punya F-35 dan sebagainya. Lihat misalnya kapal induknya, Abraham Lincoln, 300 meter lebih panjangnya. Seperti pangkalan militer berjalan. Nah, kalau Iran melakukan itu mahal sekali. Nah, supaya bisa melakukan itu dengan biaya paling murah, namanya memperbanyak, tetapi kekuatannya mumpuni, namanya kualitasnya terletak pada kuantitasnya.
Karena misalnya kalau misalnya katakanlah misalnya Abraham Lincoln diserang dulu pakai misalnya 1.000 drone. 1.000 drone itu nggak mungkin ketembak semuanya. Kenapa? Karena rudal yang ada di kapal itu tidak mungkin sampai 1.000. F-16, F-35-nya bisa dihitung jari. Nah, katakanlah ditembak, katakanlah misalnya 900. Nah, masih ada 100 yang jebol. Nah, kalau 100 itu jebol, itu luar biasa. Nggak usah menenggelamkan kapal itu, cukup melubangi saja bagian atasnya, tempatnya kapal-kapal itu terbang, itu sudah tidak bisa dipakai itu kapal Indo. Nah, seperti itu. Jadi namanya kualitasnya terletak pada kuantitasnya. Tapi intinya apa? Teknologi. Seperti yang ada dalam ayat ini. Jadi saya kira sudah jelas ya Bapak sekalian. Nah, supaya kita lihat bahwa Islam itu jangan hanya ritual melulu, kan begitu. Kita harus mendorong umat Islam ini supaya maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Supaya jangan jadi bulan-bulanan seperti sekarang. Atuni zubur al-hadidi. Tadi kita sudah lihat tadi ya. Sekarang kita lanjut. Ini adalah penampakan benteng-benteng orang terdahulu ya. Famasta'u an yazharuhu wa mastata'u lahu naqaba. Jadi kalau sudah selesai nanti itu, maka mereka siapa? Mereka itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Kenapa mereka ya? Karena tentu bukan cuma Ya'juj dan Ma'juj, tapi banyak pasukannya juga. Mereka Ya'juj dan Ma'juj dan pasukannya tidak mungkin, tidak sanggup ayyazharuhu untuk menaklukkannya. Kata-kata yazharu diartikan di sini mendakinya. Kata-kata yazharu itu artinya menaklukkan sebetulnya, tidak mampu menaklukkannya. Ya. Wa mastatau dan tidak akan sanggup lahu naqaba, bahkan tidak bisa melobanginya. Nah, kan berarti bahwa memang teknologi yang dibuat oleh Zulkarnain ini adalah luar biasa. Pertama, tidak bisa ditaklukkan, tidak bisa dirobohkan. Yang kedua, tidak bisa dilobangi. Ya. Karena kalau misalnya dinding atau Iron Dome-nya itu bisa tembus, ya kan kacau jadinya. Seperti Israel tempo hari, perang 12 hari dengan Iran pada bulan Juni yang lalu, itu kan bawa belur Israel. Ya. Bawa belur Israel kalau tidak ditolong secepatnya oleh Amerika. Nah, jadi ini adalah jebol. Maka dikatakan di sini, ya kalau Zulkarnain mengatakan supaya mereka tidak bisa menaklukkannya dan tidak bisa melobanginya, membuat lubang Naqaba, kan berarti bahwa ini pertahanannya luar biasa. Memang teknologinya canggih sekali ini Zulkarnain. Ini menunjukkan bahwa Zulkarnain ini adalah penguasa yang ilahiyah, yang sekaligus ulama, tapi sekaligus memiliki wawasan dalam teknologi. Tentu bukan dia yang ahli teknologi, tapi dia memiliki wawasan. Buat teknologi itu adalah bagian tak terpisahkan dari syariat, menegakkan syariat. Karena inti syariat itu adalah menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan itu adalah enforcement. Nah, bisakah kita mengenforce? Ingat, kata-kata enforce itu dari asal katanya dari force. Bisakah kita mengenforce hukum kalau kita tidak punya force? Kita tidak bisa mengenforce hukum kalau tidak punya force. Force itu kekuatan, tenaga. Nah, jadi oleh sebab itulah, di sini katakan bahwa kalau sudah terjadi nanti itu, maka mereka tidak sanggup menaklukkannya dan tidak akan sanggup membuat lubang padanya. Begitu rapinya teknologi Zulkarnain ini. Ya. Kita lihat surat Yasin di sini. 3667. Allah berfirman, "Walau nasya'u lamasakhnaahum ala makanatim famastata'u mudiyan wala yarji'un." Jadi memang Tuhan itu untuk menegakkan yang namanya enforce itu, force law itu, mengenforce law, menegakkan hukum itu memang harus membuat orang tidak sanggup ini. Jadi melepaskan kesanggupan orang, mencabut kesanggupan orang dengan cara kalau di dunia dengan menciptakan kekuatan yang lebih powerful daripada power mereka. Kalau di akhirat tentu Allah tinggal mencabut kekuatan mereka. Seperti dikatakan sih, walau nasya, kalau kami menghendaki, lamasakhnahum ala makanatihim.
kami bisa mencabut mereka dari tempat-tempat mereka, sehingga kemudian pamastata'u mudian, sehingga mereka kemudian tidak sanggup, maknya tidak sanggup mudian berjalan, wala jadi tidak bisa kembali. Jadi mereka menjadi seperti orang lumpuh. Nah, inilah dia jemaah sekalian. Jadi agama seperti itu, terutama kepada, ini kan Tuhan melakukannya kepada orang yang melakukan kejahatan. Kita lihat di sini surat 51, surat Az-Zariyat, ayatnya 45. Pamastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirina. Orang itu kalau sudah dikunci oleh Allah, dia tidak sanggup lagi berdiri dan tidak sanggup lagi, tidak bisa mendapatkan pertolongan lagi. Nah, kalau kita tetap terapkan ini di dunia, apa? Bagaimana caranya supaya mereka tidak sanggup? Ya tentu dengan teknologi tadi, seperti yang dilakukan Zulkarnain, seperti yang diinginkan Allah di dalam surat Al-Hadid. Ya. Seperti juga yang dilakukan oleh Nabi Daud di dalam surat Sabat tadi. Jadi dalam Al-Quran kaya dengan ini. Ya. 98. Ini adalah lagi-lagi contoh lagi apa namanya, benteng yang dibangun dulu untuk melawan musuh kan begitu. Tentu yang lebih panjang lagi yang ada di Cina, namanya Great Wall itu. Qala hada rahmatum min rabbi. Zulkarnain berkata setelah menyelesaikan proyeknya, katakanlah begitu proyek pertahanan ya. Setelah menyelesaikan proyek pertahanannya yang tidak bisa ditembus dan tidak bisa ditaklukkan itu, lalu berkata hada rahmatum min rabbi. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Artinya apa? Yang namanya rahmat itu ya teknologi, pengetahuan. Ini rahmat. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Jadi rahmat jangan bayangkan cuma sekedar hati menjadi lembut. Memang rahmat melembutkan hati. Tapi yang ditunjuk di sini adalah proyek yang telah diselesaikan oleh Zulkarnain. Sehingga di sini sebutkan hada itu adalah di sini dinding ini. Di dalam kurun dinding tadi yang dibuat itu. Proyek, kita sebut saya proyeknya Zulkarnain dalam rangka membentengi tadi kaum yang lemah dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Ada rahmatum min rabbi. Ini adalah rahmat dari Tuhan. Faidza jaa wa'du rabbi, maka apabila datang janji Tuhanku, ja'ala hudaka. Allah menjadikan mereka semuanya hancur. Jadi Allah menjadikannya hancur. Yaitu kekuatan Ya'juj dan Ma'juj akan hancur kalau janji Allah sudah tiba. Coba kita lihat. Jadi menghancurkan apa namanya kekuatan musuh Allah itu adalah dengan kekuatan juga. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Tuhanku pasti benar. Ya, kalau kita anggap Zulkarnain adalah penguasa akhir zaman, maka ketika Zulkarnain datang dalam tanda petik ya, maka otomatis kekuatan-kekuatan hegemonik ya yang selama ini menindas menggenosida negara-negara kecil, lemah seperti Palestina, Gaza itu akan kemudian hancur. Karena dikatakan wa kana wa'du rabbi haqqan. Dan adalah janji Tuhanku itu adalah benar. Karena dalam kehidupan ini banyak yang tak terduga terjadi. Siapa yang menduga kalau Donald Trump sendiri yang tiba-tiba menandatangani keputusan untuk membuka dokumen rahasia daripada Epstein file itu. Saya tidak ceritakan kenapa bisa, tetapi kok bisa tiba-tiba seperti itu. Dan yang paling banyak di dalamnya adalah dirinya. Dan ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana dunia diurus. Mengurus dunia itu adalah segelintir kecil orang, tetapi memegang orang dengan cara seperti itu. Sehingga mereka tidak bisa berbuat. Mereka harus berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki tuan-tuan majikannya itu. Yang berada di belakang layar. Makanya kalau dalam dunia politik, kalau ada panggung di depan, pasti ada panggung belakang. Politik itu tidak bisa hanya satu panggung depan saja. Pasti ada panggung belakang. Apa yang terjadi di depan itu diatur di panggung belakang. Dan panggung belakang itu terkadang biasanya tidak banyak, tetapi dia punya keterampilan dan finansial. Sehingga kemudian bisa mengatur panggung depan. Itulah juga dengan dunia sekarang. Yang kita dengar, yang kita lihat, yang namanya negara-negara,
Donald Trump dan sebagainya, itu adalah panggung depan. Ada pengatur di belakangnya. Ada behind the scene-nya. Ya. Jadi ada di belakang tirai yang tidak kelihatan. Dan sekarang kita diperlihatkan dengan, dan ini baru hanya sedikit, ini sebetulnya dunia di belakang dunia yang kelihatan ini sedikit saja, itu bagian kecil saja Epstein file itu. Ya. Wa kana wa'du rabbi haqqa, dan adalah janji Tuhanku pasti benar. Kita surat Al-Kahfi di sini. Di ayat 65 kita sudah ketemu ya. Ya. Waktu kita bicara tentang Nabi Khidir. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatana. Berarti kan kata-kata rahmat di sini. Sama tadi di sini katakan pengakuan yang tadi Zulkarnain qala hadza rahmatun min rabbi. Dengan demikian tidak bisa kita memahami rahmat di sini dengan sederhana saja. Karena dikatakan fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi rahmat dan ilmu di sini tidak bisa kita simplifikasi hanya sekedar ilmu-ilmu hati saja. Tapi berkaitan juga dengan ilmu-ilmu lahiriah yang bisa menjadi alat, instrumen atau tools untuk menegakkan tadi keadilan. Kita lihat surat Al-Qasas. Surat 28 ayat 86. Wa ma kunta tarju an yulqa ilaikal kitab. Kamu Muhammad tidak pernah berharap untuk diberikan wahyu. Jadi Nabi itu tidak pernah berharap untuk mendapatkan kitab suci nih. Wa ma kunta tarju, kamu tidak pernah berharap an yulqa, agar diwahyukan kepadamu kitab suci. Lalu kenapa Nabi Muhammad dapat kitab suci? Illa, kecuali rahmatan min rabbika. Kecuali rahmat, semata-mata rahmat dari Allah. Jadi rahmat dari Allah, rahmatan min rabbika. Dan rahmat dari Allah inilah yang dijelaskan oleh Zulkarnain, diantaranya dengan kemampuan tadi, kemampuan pengetahuan. Fala takunanna zahiran lil kafirin. Maka janganlah engkau menjadi penolong kepada orang kafir ini. Ayat ini harusnya dibaca keras-keras sekarang ini di menara masjid, biar seluruh umat Islam di seluruhnya, terutama di Indonesia ini, mendengarnya. Karena di Indonesia ini tiba-tiba Majelis Ulama Indonesia setuju dengan Indonesia bergabung dengan Board of Peace. Padahal sini jelas ada ini kata-katanya. Fala takunanna zahiran lil kafirin. Janganlah engkau menjadi penolong bagi orang-orang yang kafir itu. Kafir maksudnya di sini adalah yang kerjanya melakukan kejahatan, menghancurkan seperti yang terjadi di Gaza, Palestina itu. Dan ayat seperti ini banyak sekali dalam Al-Quran. Banyak sekali. Ayat yang paling terkenal itu ayat ini. Ya. Ayat yang paling terkenal ayat ini. Ayat paling terkenal adalah surat Al-Maidah ayat 51. 51 ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara. Janganlah kau menjadikan al-yahuda wan nasara auliya, pemimpin. Ba'duhum auliya ba'din, sebagian mereka menjadi pemimpin sebagian yang lain. Wa man yatawallahum, siapa yang berwilayah kepada mereka, minkum di antara kalian umat Islam, fa innahu minhum, dia termasuk bagian daripadanya. Innallah, semuanya Allah la yahdil qaumaz zalimin. Ketika dulu di Indonesia, terutama di Jakarta, Ahok akan mengikuti pemilihan gubernur, waduh, keluar fatwa. Ada apa, setelah keluar fatwa, keluar juga semacam pembela fatwa ulama, apa dulu namanya itu, pembela fatwa ulama, turun berdemonstrasi, bahkan dikatakan jutaan orang turun. Tapi sekarang ya Mas Keser, bahagia, kok Majelis Ulama alih-alih mengeluarkan fatwa justru datang setuju Indonesia bergabung dengan Board of Peace, BOP itu. Ya, luar biasa kan? Padahal ayat ini jelas dilanggar. Siapa ketuanya BOP? Kan Donald Trump. Donald Trump apa? Nasrani yang ba'dum ba'auliya ba'din dengan Yahudi untuk menghancurkan Islam. Ini gimana coba? Jelas sekali Mas Keser bagian ini. Ya. Ingat, BOP itu ketua mutlaknya, bukan hanya ketua mutlaknya Donald Trump. Semua keputusan harus ada di tangan Donald Trump. Kalau di PBB masih ada 5 pemegang hak veto. Kalau di BOP hanya 1 pemegang hak vetonya, yaitu Donald Trump. Ya. Luar biasa kan? Nah, di sini katakan, jangan jadi kayak Yahudi dan Nasrani.
Yahudinya adalah Netanyahu, Nasraninya Donald Trump. Ya, mereka menggagas BOP itu untuk katanya rekonstruksi Gaza setelah dihancurkan oleh Netanyahu, oleh Israel. Ya. Dan itu artinya apa? Ba'dhum awliya, sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Amerika di sini dalam hal ini Donald Trump dalam rangka menolong meringankan beban Netanyahu supaya jangan uangnya dia keluar untuk merekonstruksi Gaza. Al-Quran mengancam, wa may yatawallahu minkum, siapa yang berwilayah kepada mereka di antara kalian umat Islam, fa innahu minhum, dia termasuk bagian daripada mereka. Ayat ini sekarang tidak dipakai lagi. Dulu waktu sama Nyahu ayat ini diangkat di masjid-masjid. Ya. Sampai ada ancaman yang mendukung Ahok untuk menjadi gubernur tidak akan disolatkan di jenazahnya karena sudah termasuk bagian daripada mereka. Bagian daripada Nasrani ataukah Yahudi. Sekarang ayat ini tidak dibaca. Ya. Inilah jelas kayak sebagian namanya pragmatisme politik kekuasaan. Bukan lagi agama menjadi sumber fatwa, tetapi apa kata penguasa. Nah, jadi jelas kayak serbahagia. Ini sekedar kita menyampaikan di sini karena ya hanya itu yang bisa kita mampu. Kita tidak mampu mempengaruhi penguasa di Indonesia. Kita hanyalah rakyat kecil seperti ini, hanya bisa membacakan Al-Quran saja. Hanya itu saja. Dengan ya risiko kalau apa-apain ya apa boleh buat. Yang jelas Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah berharap untuk dapat kitab suci. Tetapi itu adalah rahmat. Dan dikatakan, fala takunanna, dengan rahmat ini sebagai kekuatan supaya kamu jangan menjadi penolong bagi orang kafir Muhammad. Ini Nabi loh disampaikan begini. Nabi saja seperti itu. Fala takunanna minaz zahirin. Ya, jadi itulah tadi. Kita lanjut lagi. Ayat 99. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'din. Kemudian kami biarkan sebagian mereka pada hari itu yamuju bercampur dengan sebagian. Maksudnya di sini, di akhirat itu mereka bersatu sesamanya. Tadi Nasrani, Yahudi, dan Islam yang sama-sama mengerjakan proyek yang sama, yaitu proyek kejahatan sistematis dan terstruktur terhadap kemanusiaan, wabil khusus terhadap masyarakat Gaza di Palestina. Jadi mereka nanti dikumpulkan di akhirat ini. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'din. Wa nufikha fis sur, lalu kami tiupkan sangkakala kiamat, fajama'nahum. Jadi memang di akhir zaman berkumpul ini. Anggaplah ini belum di akhirat ya, di dunia akhir zaman saja. Karena kan tadi kiamat di sini. Di akhir zaman itu berkumpul semuanya berdasarkan ayat ini. Di akhir zaman itu tidak melihat agama, dia melihat. Karena kalau agama kan itu adalah pengakuan lisan. Tetapi apa yang ada di dalam hati itu terkelihatan. Dia berkumpul. Ya, jadi kelihatan nantinya sesama. Kan kalau kita di dunia kan lihat itu sesama burung kan berkumpul samanya burung. Ya. Nah, pernah kita lihat burung berkumpul dengan anjing. Ya. Selalu sesamanya. Seperti itu. Jadi selalu berkumpul sesamanya tuh. Jadi jangan melihat burungnya itu dari agama mana punya. Yang penting berkumpul bersamanya. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'din. Wa nufikha fis sur, lalu kemudian kami tiupkan sangkakala akhir zaman ini. Jadi ini benar-benar akhir zaman. Sudah beberapa ayat yang kita bahas tentang ini bahwa Zulkarnain ini akhir zaman. Kalau di akhir zaman, ya sebetulnya tidak terjadi dulu. Kalau toh ada dulu Zulkarnain, ya akan ada lagi di akhir zaman. Karena wa nufikha fis sur, kemudian ditiuplah sangkakala, fajama'nahum jama'. Kami kumpulkan mereka semuanya. Siapa yang dikumpulkan tadi? Yang mereka yang bahu-membahu melakukan kejahatan. Kita lihat di sini surat Toha ya. Surat 20 ayat 102. Allah berfirman, yauma yunfakhu fis-sur. Pada saat nanti akhir zaman akan ditiupkan sangkakala, wa nahsyurul mujrimin, ini perhatikan ini.
Kami kumpulkan para pelaku dosa tadi itu, dikumpulkan, nasyid kumpulkan. Jadi sesaat, ini kita katakan sesaat sebelum hari kiamat. Dari mana kita tahu? Karena ini kan bukan bentuk lampu, ini bentuk mudhari. Yauma yunfahu, bukan nafaha, yunfahu. Pada saat akan ditiupkannya sangkakala, kita artikan akan di sini karena kita ini adalah bentuk mudhari. Pada hari akhir zaman, ketika akan ditiup sangkakala yaitu akhir zaman, kami kumpulkan para pendosa. Ya, jadi banyak orang Islam kelihatannya rajin ke masjid, ternyata anak buahnya Donald Trump juga. Ternyata anak buahnya Netanyahu juga. Ternyata dulu oh ya pantas dia apa namanya yang dikagumi Arab Saudi. Ternyata Arab Saudi apa? Ya ternyata adalah gengnya Donald Trump, gengnya Amerika Serikat. Ya, jadi wanasyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Kami mengumpulkan para pendosa itu, saya artikan mujrim ini para pelaku kejahatan. Pada hari itu zurqa, ya, dalam mata yang kelabu, muram, zurqa, mata yang kelabu. Nah, jadi ini cuma sekali terbahagia. Zurqa dalam mata yang kelabu. Kemudian az-zumar. Ayat 9 dan 8. Wa nufikha fi suri, lalu ditiuplah sangkakala. Fasa'ika man fis samawati wa fil ard, maka kemudian pingsanlah, matilah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, illa kecuali masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Summa nufikha fi, kemudian ditiup sekali lagi, ukhra sekali lagi. Faidahum, maka kemudian mereka qiyamun yanzurun, mereka semuanya bangkit menunggu, antri menunggu apa namanya waktunya. Jadi qiyamun yanzurun, saling memperhatikan. Nah, jadi ini kita lihat di Mas Kaiser bahagia bahwa memang ini akhir zamannya. Kita lanjut lagi ayat 100. Ini yang kita lihat ini adalah leburan besi. Bagaimana kalau ini adalah neraka? Dan yang keluar dari sini adalah besi. Al-hadid, ini keluar dari sini. Bagaimana kalau ini dituangkan ke tubuh kita? Dan itu nanti terjadi di neraka. Wa aradna jahannama yawma idzil kafirin. Lalu kemudian pada saat itu kami hadapkan kepada neraka jahanam. Jadi saya artikan ini hadapkan kepada neraka jahanam pada hari itu. Untuk siapa? Lil kafirin. Jadi orang kafir itu dihadapkan neraka jahanam ya dalam keadaan ardan. Jadi diperlihatkan atau dihadapkan dengan hadapan yang presis, yang jelas. Bukan hadapan yang jauh, tapi kelihatan dekat sekali. Jadi pada saat itu neraka jahanam diperlihatkan atau dihadapkan kepadanya dengan terang benderang. Kepada siapa tadi? Lil kafirin, orang-orang yang bikin konspirasi melakukan kejahatan bersama-sama dari kalangan agama manapun selama dia bersama-sama melakukan kejahatan itu. Makanya tadi surat Al-Maidah 31 mengatakan jangan sampai berwilayah kepada mereka. Waradna jahannama yauma idzin lil kafirina arda. Ya. Kita lihat di sini surat Al-Baqarah. Surat 206. Wa idza qila lahum ittaqillah, apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, akhazathul izzatu bil itsmi, maka muncullah kesombongan mereka sambil berbuat dosa. Jadi orang-orang yang tadi itu rata-rata orang sombong sebetulnya, sadar atau tidak sadar. Diingatkan bertakwa kepada Allah, ya justru tidak, banyak alasan-alasannya. Kalau kita tidak mendukung BOP ini, nanti siapa? Kalau kita diserang, siapa yang membela kita? Kan begitu. Saya membela kita. Lalu kemudian belakang dikatakan, nanti kalau tidak berjalan dengan baik, kami keluar. Nah, kalau keluar, lalu kemudian diserang, siapa yang bela? Kan sama aja. Ya. Artinya apa? Kalau alasannya siapa yang bela, ya tidak akan pernah keluar nantinya. Ya, sampai kemudian Donald Trump, bahkan BOP itu kan BOP cuma aturannya cuma 2-3 halaman itu, ya.
23 halaman. Inilah saya kira traktat yang paling rendah, yang paling sedikit anunya. Lalu kemudian pemimpin tertingginya Donald Trump. Orang menjadi anggota atau tidak Donald Trump. Donald Trump bisa jadi ketua sepanjang masa, padahal katanya demokratis. Nah, seperti itu. Ini benar-benar. Wa idza qila lahu, hebatnya lagi, Donald Trump itu terlibat pula dalam tadi Jeffrey Epstein. Artinya apa? Telah melakukan kejahatan terhadap anak-anak di bawah umur dan wanita di bawah umur. Tapi memang umat Islam seperti ini. Di dalam Epstein file itu disebutkan juga ada seorang wanita pengusaha dari Arab Saudi mengirimkan Jeffrey Epstein itu dengan kiswah. Bayangkan Pak, kiswah dikirim ke dia pakai kargo, pakai paket. Dan sampai di sana menurut informasi Jeffrey Epstein jadikan itu sebagai tikar. Luar biasa. Ini wa idza qila lahu taqillah akhazathul izza bil ismi. Maka apa kata Allah yang seperti ini? Fahasbuhu jahannam. Cukuplah neraka jahanam baginya. Wala bi'sal mihad, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat tinggal. Wala bi'sal mihad. Cukuplah neraka jahanam itu sebagai seburuk-buruk tempat tinggal. Ayat terakhir surat Al-Isra. Surat 17 ayat 97. Wa may yahdillahu fahuwal muhtadi. Siapa yang Allah berikan petunjuk, maka caranya adalah, atau kelihatannya adalah dia mengikuti petunjuk, mengikuti Al-Quran. Muhtadi itu kan hudanya Al-Quran. Jadi tanda kita mendapatkan hidayah dari Allah mengikuti Al-Quran. Wa may yudlil, dan siapa yang disesatkan, tandanya adalah apa? Falan tajid lahum awliya min duni. Siapa yang mengikuti kesesatan tidak akan menemukan nanti aulia penolong di sisi Allah selain daripada Allah. Dia tidak akan mendapatkan penolong. Wa nasyuruhum, dan kami kumpulkan mereka semuanya yaumal qiyamati. Ingat, kata-kata dikumpulkan siapa tadi? Orang-orang yang ini. Di hari kiamat, ala wujuhihim umyan wa bukma wa summa. Kami kumpulkan mereka dengan wajah mereka semuanya dalam keadaan umya, buta, bukma, bisu, summa, tuli, ma'wahum jahannam, tempat mereka dalam neraka jahannam. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Neraka jahannam itu tidak akan pernah bisa padam. Setiap kali akan padam, kami tambahkan lagi nyala api sa'ira. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Seperti biasa, kita lanjutkan dengan dua hadis berikut ini. Perumpamaan si bakhil dan si dermawan. Ya. Jadi ada bakhil, ada dermawan. Perumpamaan bakhil dan dermawan. Ini adalah hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah diikuti berkata, ini hadis Imam Bukhari nomor 2701. Masalul bakhil, perumpamaan seorang bakhil, ingat bakhil pelit, kikir. Di bakhil itu pelit, kikir. Perumpamaan seorang bakhil wal mutasaddiq, ya, terkadang juga diartikan dengan serakah. Wal mutasaddiq, dan orang yang suka bersedekah, dermawan lah kalau bahasa kitanya. Jadi orang yang suka, ini yang pelit, dan orang yang dermawan. Mutasaddiq itu suka bersedekah. Perumpamanya kata Allah, masalul rajulaini, perumpamanya seperti dua orang, alaihima, ya, yang keduanya itu jubbatani, masing-masing menggunakan baju. Jubbah itu baju jubah, ya. Jadi jubah itu dari kata jubah, jubbatani. Min hadidin, dari besi. Nah, ini kita ketemu kata besi di sini lagi, ya. Nah, ingat tadi cuma sekedar bahagia. Jadi dari sini kita ingin ungkap bahwa orang yang mengorbankan hartanya untuk kemajuan umat, teknologi dan sebagainya, maka nanti akan seperti perumpamannya dalam hadis ini. Ya. Jadi perumpamannya adalah seperti dua orang yang sama-sama menggunakan jubah. Jubah tadi itu dua jubah. Yang terbuat dari besi, min hadidin, yang terbuat dari besi. Qad ittarrat aydiyahuma ila tarakihima. Yang baju besinya itu adalah melonggar, ya,
sampai aidiyahuma, sampai di tangannya saja. Tangan bagian atas maksudnya di sini. Jadi baju besi itu kan dulu jarang sampai ke sini, ya sampai di atas sini saja. Jadi aidiyahuma ila tarakihima, sampai kepada selangkangan keduanya. Di baju besi itu dari sini, kemudian di sini nggak ada, baru sampai ke bawah sini, sampai sekitar paha bagian atas. Ya, kalau pakai baju besi dulu orang. Nanti biasanya ke bawah itu pakai kayak kayak celana panjang lagi yang terbuat dari besi lagi. Gitu ya, biasanya begitu. Tapi di sini berbicara tentang jubah besi saja. Jadi kemudian fakullama hammal mutasaddiqu bisadaqatin, maka tiap kali orang yang dermawan atau suka bersedekah itu ingin bersedekah, begitu dia ingin bersedekah, ittasa'at alaihi, ya sampai kemudian baju besinya melonggar, membesar. Ittasa'at itu menjadi meluas. Hatta tu'affiya asarahu, sampai membesar, bukan hanya melonggar tapi membesar juga ke bawah sampai menutupi kakinya. Kita artikan asari kakinya. Jadi tadinya kan cuma sampai di sini, sampai di bawah nantinya. Apa artinya sekali? Baju besi itu kalau tidak longgar itu berbahaya. Kalau tidak longgar itu nanti sakit sama badan, luka. Baju besi itu kan kalau menggeser kulit-kulit kita itu nanti bisa akan luka. Nah, makanya baju besi untuk berperang itu dulu dipakai dalam keadaan longgar, bagus. Wa kullama hammal bakhilu bis sadaqah, tapi setiap kali orang bakhil itu mau bersedekah, ya, in qabadat kullu halqatin ila sahibatiha, setiap kali dia ingin bersedekah, mencoba bersedekah, maka kemudian baju besinya justru menyempit. Kan kalau dia bersedekah orang bakhil pasti muncul bisikan-bisikan, nanti kamu miskin, nanti kamu fakir, kamu gitu. Artinya menyempit, kayak mencekik dirinya, jangan kamu gitu. Nah, inilah dia. Sampai dikatakan ya ingkabadat, sampai dia mencekik kullu khalqatin ila sahibatnya, kepada pemiliknya, kepada pemakainya. Watakallasat alaihi, lalu kemudian menyempit sehingga kemudian menempel ketat pada pakaiannya ini. Seperti itu. Baru kemudian wan dammat yadahu ila tarakihi, sampai kemudian tangannya itu, jadi tadi bajunya sempit itu semakin sempit sampai yang tadi dari bawah selangkangan dari pinggangnya itu naik ke atas, ya seperti itu, sampai kemudian justru mencekik dirinya sendiri. Jadi ingat, mencekik dirinya sendiri. Nah, yang menarik adalah Nabi menggunakan perumpamaan besi di sini, dan tadi yang kita bicarakan adalah besi juga. Jadi dengan demikian, kalau kita menolong agama Allah dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sama dengan melonggarkan, melapangkan kehidupan kita pribadi dan umat. Sebaliknya, kalau kita tidak ingin melakukan itu, bakhil kalau istilah di sini, justru akan merusak diri kita sendiri. Karena kita adalah bagian dari umat, maka kalau umat rusak, kita semua ikut rusak. Contohnya saja, kayak saudara-saudara kita di Gaza. Karena satu Gaza ini diserang, ya semua orang Gaza menderita di sana. Sampai sekarang. Berikutnya, sangkakala sebentar lagi ditiup. Ya. Ini adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa an'amu wa qadil taqa masahibul qarni. Bagaimana aku merasa bahagia, kata Nabi nih ya, ini kan Nabi nih. Bagaimana aku bisa merasa senang bahagia, wa qadil taqa masahibu. Jadi maksudnya gini, Nabi itu kan sepanjang hidupnya itu serius ya. Hampir tidak pernah kayak bercengkerama kayak kita ini. Nah, kira-kira kita tahu nih, apa alasannya saya bersenang-senang sementara yang namanya malaikat peniup sangkakala itu sudah meniupkan ini. Wa qad iltaqa masahibul qarnil, karena ya sesungguhnya sahib itu malaikat pemilik trompet sangkakala
sudah masukkan ke mulutnya itu trompet sangkakalanya, karena ya, Al-Qarn itu bisa diartikan tanduk ya, Zulkarnain, karena tanduk itu dipakai dulu menjadi meniup trompet. Ini kan trompet dari tanduk ya. Di ujungnya dilobangin, baru ditiup, nanti yang besar keluar. Mengamplifier kan begitu. Wahana babahatahu wa asgha sam'ahu. Ya. Lalu kemudian malaikat penuh sangkakala itu kemudian menjadi pendengarannya kemudian disiapkan semuanya, artinya semuanya siaga. Ya. Kemudian dahinya juga sudah disiapkan semuanya. Yang taziru tinggal menunggu. Jadi artinya sudah siap. Ya, sudah siap. Intinya adalah semua isyarat tubuhnya sudah siap. Menunggu apa? Yang taziru an yu'mara. Menunggu untuk diperintah oleh Allah tentunya. Untuk perintah apa? An yanfuha, untuk meniup trompet sangkakalanya. Fayan fuha, begitu diperintahkan maka dia pun meniupnya. Qalal muslimun, maka orang-orang muslim atau sahabat berkata pada saat itu, fakaifa naqulu ya Rasulullah, apa yang kami harus katakan ya Rasulullah kalau itu sudah terjadi? Qala, Nabi menjawab, qulu, katakanlah, hasbunallah wa ni'mal wakil, tawakkalna ala Allahi rabbina. Perhatikan sekalian. Ini kan kesimpulannya berbicara tentang akhir zaman. Ketika begitu dekatnya kiamat, malaikat peniup trompet sangkakala sudah siap semuanya. Nah, kalau sudah siap seperti itu kan akhir zaman. Apa yang kami lakukan? Kata pertanyaan di sini. Nabi mengatakan, kulu, katakanlah, baca nih, hasbunallah. Apa artinya? Nggak perlu merasa cukup dengan si A, si B, dengan negara A, negara B. Cukup Allah saja, hasbunallah. Tapi ingat tadi sebelumnya tentang Al-Hadid. Hasbunallah, cukup Allah. Wa ni'mal wakil, karena dia adalah wakil yang paling baik. Sebaik-baiknya wakil itu Allah, bukan Donald Trump. Ya. Donald Trump dia mewakili, tapi ntar lagi dia didepak, dihancurkan. Coba lihat, Amerika yang mendorong Ukraina untuk masuk ke dalam Uni Eropa, dan dia tahu dia akan pasti Rusia marah. Tapi apa yang dilakukan sekarang kepada Ukraina? Menjadi penonton saja kan? Ya, nggak berbuat apa-apa. Ya. Jadi hasbunallah ni'mal wakil. Baru kemudian tawakkalna ala rabbina. Kami bertawakal kepada Allah, Tuhan kami. Jadi inilah prinsip yang harus kita buat di akhir zaman seperti sekarang ini, supaya kita jangan bergantung kepada makhluk. Tapi ingat, tidak bergantung bukan berarti tidak punya effort, tidak punya usaha. Usahanya harus apa? Memperbaiki sistem pendidikan, terutama pendidikan yang bisa melahirkan sumber daya manusia, yang melahirkan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi manusia, sekaligus untuk menegakkan keadilan. Semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari pribadi Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi azim wa sallallahu Muhammad wa alihi wa sallam. Baik ya Ustaz. Astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, persis Khidir alaihissalam, sisi batin cerita kupasan-kupasan kita, maka apakah Imam Mahdi dalam masa yang sama di atas bumi ni berterusan membereskan amrullah daripada balik alam tersirat daripada mata zahir kita. Dan dalam masa yang sama juga, umat ini, terutama rahbar di Iran tadi, persis seperti zahirnya Nabi Musa AS, sisi zahir kehidupan, sedaya upaya cuba tegakkan satu-satunya sistem Islam yang dapat dipertahankan atas muka bumi ini oleh seorang pemimpin negara, untuk melaksanakan sebaik amar ma'ruf nahi mungkarnya. Beri pencerahan teguran Ustaz. Afwan. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi cuma sekitar bagian bisa kita katakan bahwa Zulkarnain ini adalah Musa Zahir sebetulnya juga, seperti dikatakan Pak Nur. Jadi Zulkarnain itu Musa Zahir. Jadi memang Musa tidak salah sebagai nabi yang mewakili alam zahir. Karena alam zahir itu harus ada law enforcement, harus ada penegakan hukum,
harus ada pencegahan terhadap hal-hal yang bisa merusak, seperti misalnya membolongi perahunya orang sudah benar, itu harus ditegur. Ya. Kesalahannya dalam tanda petik Musa itu hari kan bukan perkataan kenapa melubangi, tetapi melanggar pernyataan. Artinya Nabi Khidir sebagai seorang guru melakukan itu punya juga pertimbangan, dan pertimbangan itu tidak mungkin merusak. Ya. Lalu kemudian makanya dijanji, apapun yang terjadi kamu jangan bertanya, nanti saya jelaskan. Kata penggunaan kata saya jelaskan, artinya pasti ada manfaatnya, ada alasannya, ada reasonnya. Ada reasonnya saya melakukan itu. Yang penting kamu sabar dulu. Nah, itu yang dilakukan Musa justru langsung melakukan itu. Nah, dengan demikian setelah selesai cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir, apa yang kemudian terjadi? Cerita tentang Zulkarnain. Jadi memang Zulkarnain itu bisa dikatakan Musa dalam bentuk zahir, yaitu menegakkan, membela manusia, menegakkan keadilan, ya. Yaitu menggunakan sumber dayanya, baik sumber daya batinianya ataupun sumber daya lahirianya, sumber daya jiwanya yang menerima wahyu dari Tuhan atau perintah dari Tuhan, dan sumber daya intelektualnya, akalnya yang bisa mengajarkan atau bisa melakukan sesuatu yang sifatnya tadi itu teknologis kalau sekarang, kalau dulu namanya teknik, ya bisa membangun benteng kuat dan sebagainya. Nah, dengan demikian ya Mas Kaiser bahagia, memang ini supaya sempurna ini memang pembawa agama memang harus sempurna lahir batin. Memang harus lahir batin. Batinnya lah yang melahirkan kesabaran, kemudian lahirnya lah yang melahirkan tindakan preventif. Ya. Tindakan preventif namanya kalau misalnya seperti Iran membuat teknologi rudal. Karena kalau tidak ada rudal-rudal begitunya Iran, wah sudah diserang oleh Amerika, pasti sudah menjatuhkan pemimpin Iran, Rahbar. Ya. Karena itu kan targetnya Israel adalah menjatuhkan Rahbar. Karena sebetulnya kan Israel ini sudah mencoba melakukan berbagai macam cara, nggak bisa menghentikannya. Coba misalnya memerangi proksi Hamas, Hezbollah, dan Ansarullah, tidak bisa. Tidak bisa melakukannya. Dia juga menghentikan melawan rudalnya Iran, tidak bisa. Waktu perang 12 hari Juni yang lalu babak belur Israel itu. Kita semua melihatnya melalui televisi. Ya, jadi tidak bisa. Kemudian dia coba misalnya menghancurkan Iran dari dalam, tidak bisa. Menjatuhkan Ramadan, tidak bisa. Maka yang harus dilakukan sekarang minta tolong kepada Amerika adalah bagaimana caranya menghancurkan atau menurunkan sistem wilayatul faqih atau Rahbar. Karena bagi mereka, bagi Israel, hanya dengan berhentinya sistem Rahbar atau sistem wilayatul faqih di Iran, baru kemudian bisa dihentikan teknologi nuklirnya Iran, rudal-rudal hypersonisnya sudah bisa dihentikan. Jadi intinya ada pada wilayatul faqih, dan ini yang dia usahakan agar diselesaikan, diturunkan. Nah, tetapi jemaah sekalian berbahagia, kita sudah lihat tadi ayat-ayatnya, Allah selalu berpihak kepadanya. Sehingga kita tidak perlu khawatir, selalu Allah akan berpihak kepada kebenaran. Dan ternyata terbukti sampai sekarang, upaya-upaya itu tidak bisa terjadi. Sudah 40 tahun lebih, ya Republik Islam Iran berdiri itu sejak tahun 79, dan sekarang berarti sudah 47 tahun ya. Karena 79 ke 2009 itu kan 40 ya, sekarang sudah 2026. Jadi sudah sekitar 45 tahun. Ya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Belum pernah ada usahanya Amerika dan Israel yang berhasil. Paling misalnya dengan menjatuhkan mata uang. Tetapi menjatuhkan mata uang kan punya tujuan. Tujuannya adalah untuk melemahkan Iran. Dan ternyata Iran tidak lemah. Dengan demikian kita anggap ini juga gagal. Dan kita sekarang akan menunggu apa yang terjadi di Oman pada hari ini. Nanti setelah selesai ini kita nonton berita dan cari informasi. Ada lagi yang baik? Ada Mbak Sari raise hand sama Pak Burhan. Silakan Mbak Sari dulu. Assalamualaikum Ustaz. Bukan. Kan Mbak Sari nih, Pak Sari silakan. Ya Ustaz, ingin tanya, tadinya anak pikir terminologinya pakai kafir yang tentang ayat
orang Nasrani dan Yahudi tidak akan rela sampai mereka mengikutimu gitu. Ternyata kan pakai kata Nasrani dan Yahudi itu bukan orang kafir. Kalau orang kafir mungkin lagi lebih bisa saya memahami gitu. Nah, itu pertanyaannya, kafir dan Nasrani itu maksudnya apa? Soalnya juga ada ayat, kalau nggak salah ingat itu, sesungguhnya orang Nasrani itu lebih dekat denganmu gitu. Dan ini kalau dikaitkan ke konteks sekarang, ya seperti hal Putin sebagai, ya saya menafsirkannya Kristen gitu, Kristen Ortodok, itu kan menyerukan persatuan antara Islam dengan Kristen untuk melawan Amerika gitu, Ustaz. Ya intinya pertanyaannya, Nasrani dan Yahudi itu gimana, Ustaz? Gitu. Maksud ayat di situ. Makasih, Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Sarya. Nah, jadi kita sampaikan di ayat Al-Maidah tadi itu ada kata-kata ba'duhum awliya'u ba'din. Berarti kata kuncinya di situ adalah bahu-membahu melakukan kejahatan. Ulangi lagi, bahu-membahu melakukan kejahatan. Jadi yang masuk di situ siapa ya? Termasuk orang Islam. Karena kan tadi di situ, wa may yatawallahum minkum, kumnya itu umat Islam. Karena siapa saja melakukan kejahatan sama, ya jahat. Ulangi lagi, siapa saja melakukan kejahatan, maka dia termasuk jahat. Ingat, termasuk jahat. Tapi walaupun dia Nasrani ataupun Yahudi, kalau tidak melakukan kejahatan, ya tidak jahat namanya. Ingat. Jadi dengan demikian penekanannya tadi adalah ba'du awliya ba'di melakukan kejahatan. Selama tidak ba'du awliya ba'di melakukan kejahatan, ya tidak apa-apa. Ya, banyak orang-orang Yahudi yang bagus orangnya. Nasrani juga bagus. Nah, semuanya. Yang disebut Al-Quran itu bahu-membahu melakukan kejahatan. Bahu-membahu melakukan genosida di Gaza. Maka termasuk diantaranya adalah umat Islam. Ya, kalau termasuk wa may yatawallahu minkum tadi, nah berarti termasuk umat Islam. Karena Allah itu kan adil, walaupun dia orang mengaku Islam, kalau dia melakukan kejahatan ya tetap salah. Ya, seperti itu. Dengan demikian dibatasi tadi Max pada bahu-membahu melakukan kejahatan. Maka siapa saja yang tidak bahu-membahu melakukan kejahatan ya tidak apa-apa. Tidak disebutkan apakah Kristen Ortodoks atau apa, pokoknya siapa saja. Kan tidak semua pasti yang namanya manusia ini kan selalu ada eksepsi. Ya, anggaplah Kristen Ortodoks itu tidak pernah terlibat di dalam kejahatan kolonialistik misalnya. Tapi kan tidak semua orang baik di sana. Orang Islam juga, katakanlah orang Islam baik, tapi kan tidak semua juga. Banyak yang buruk juga. Koruptornya banyak, yang membunuh anaknya juga banyak orang Islam itu. Ya, bahkan kemarin kita dengarkan bunuh istrinya kan orang Islam juga itu. Nah, dan sebagainya. Jadi banyak. Jadi kita lihat Al-Quran indah sekali, dia tidak melihat agamanya, tapi ke perbuatannya, kelakuannya. Siapa saja melakukan kejahatan, dia minhum, pelaku kejahatan itu. Maka kata kuncinya adalah ba'duhum awliya'u ba'di. Berikutnya Pak Burhan. Oh, di chat ya? Iya, di chat loh. Dalam kasus pembocoran Epstein ini seolah-olah kuasa besar merangkap Donald Trump agar tidak mundur untuk merangi Iran. Untuk mundur ya, agar tidak mundur dan harus menuruti kemauan mereka, betul sekali ya, betul ya. Demi mencapai hajat kuasa besar itu, yaitu memerangi Iran, betul sekali. Mohon pencerahan, saya kira benar ya. Jadi karena kalau kita lihat ini, kalau kita lihat drama kenapa tiba-tiba diungkap ini ke publik oleh Mahkamah Kehakiman Amerika, ini kan luar biasa sebetulnya. Ya, kan Donald Trump sebetulnya tidak mengungkap ini. Ya, makanya kan lama ini 1 tahun lebih kekuasaannya baru dia menandatangani perintah pengungkapan dokumen ini. Tetapi dia menjadi kampanyenya dulu untuk menyerang Bill Clinton. Kan Bill Clinton ada namanya di sana juga. Ya. Jadi Bill Clinton di sana itu ada namanya juga. Ya. Nah, dia menyerang Partai Demokrat pada saat itu melalui Epstein file ini, ya gitu. Bahwa jangan pilih Partai Demokrat, mereka itu buruk kayak ginilah. Nah, dan sekaligus dengan mengatakan begitu, dia mengatakan saya ini adalah bersih kayak gitu. Saya bersih, saya tidak ikut. Kalau ada nama saya di situ, tidak ada kaitannya dengan itu, kira-kira gitulah. Nah, akhirnya kemudian setelah menjadi presiden, sudah banyak tuh keputusan-keputusan presiden dia buat, banyak data-data sudah diungkap, tetapi berkaitan dengan Epstein file ini kapan? Nah, gitu didesak oleh masyarakat Amerika, terutama dari
Partai Demokrat di Kongres atau di DPR gitu. Akhirnya mau tidak mau dia keluarkan. Begitu dia keluarkan, langsung kita lihat marah-marah Donald Trump. Nah, cuma kita lihat yang namanya orang jahat ya seperti itu. Pertanyaannya A, jawabannya C. Mungkin Bapak Ibu lihat ketika seorang wanita wartawan CNN di Gedung Putih bertanya kepada Donald Trump, Tuan Donald Trump, bagaimana hubungan ini tentang Epstein file itu? Apa kata Donald Trump kepada dia? Kamu itu wartawan paling buruk, wartawati paling buruk. Selama 10 tahun bertugas di Gedung Putih tidak pernah tersenyum. Kan tidak nyambung itu. Ya. Sambil dengan nada tinggi. Biasanya kan Donald Trump jarang nadanya tinggi sekali. Ini tinggi sekali. Menyebutnya sebagai wartawan buruk, wartawati buruk. Ya. Selama 10 tahun bertugas katanya di Gedung Putih tidak pernah tersenyum. Kan beda, pertanyaannya kan kaitannya dengan Epstein file. Tapi kalau dijawab dengan begitu, ini yang disebut dengan apa namanya? Menjawab bukan dengan logika yang benar ya. Namanya ad hominem ya. Jadi dia tidak menjawab sesuai dengan yang ditanyakan seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa dia benar-benar mulai panik dengan ini. Nah, saya kira dia dikatakan Pak Burhan benar. Inilah mungkin caranya Deep State itu untuk mendorong dia untuk tetap memerangi Iran. Tapi kita lihat apa yang terjadi di Oman pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz.